Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu mau membahas latihan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan, di mana kalian sudah menentukan mana yang kalimat diakronik dan kalimat sinkronik. Oke, sebelumnya Ibu bahas terlebih dahulu ya. Ibu ingatkan bahwa kalimat diakronik adalah kalimat yang menjelaskan keterangan waktu. Keterangan waktu itu bisa detik, menit, jam, ya, tanggal, bulan, tahun, ataupun hari. Itu ya, Nak ya. Sedangkan sinkronik kebalikannya, dia tidak menjelaskan keterangan waktu, ya. Nah, Ibu sudah ambil contoh random dari 10A, 10B, 10C, ya. Ibu nggak tahu ini ada punya kalian atau enggak, Ibu hanya sebagai contoh saja. Ya, kemarin Ibu sudah memberikan artikel tentang Perang Diponegoro dan Ibu meminta kalian untuk menentukan kalimat sinkronik dan diakroniknya. Ya, oke, kita mulai aja. Ini ada punyanya Dimas. Ya, nah, kalimat pertama Ibu bacakan. Perang Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Nah, kita bisa lihat bahwa kalimat pertama ini terdapat keterangan waktunya yang menjelaskan tanggal lahir dari Pangeran Diponegoro. Gitu ya. Nah, kalau sesuai instruksi Ibu kemarin, diingat-ingat, kalimat diakronik itu Ibu minta untuk dijadikan highlight warna kuning. Ini ya, kalau biru baru sinkronik. Ya, jadi kalimat yang ada keterangan waktunya itu termasuk diakronik. Gitu ya. Kalau diakronik berarti highlightnya warna kuning. Oke, Ibu harap sampai sini bisa paham. Next, Ibu lanjut ke kalimat kedua. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa terjadi di Tanah Jawa. Nah, kalau kita teliti lagi, di kalimat kedua ini tidak ada keterangan waktunya, Nak. Ya, di sini hanya penjelasan tentang sosok pribadi dari Pangeran Diponegoro ini. Ya, jadi kalimat kedua termasuk sinkronik. Highlightnya warna biru muda atau turquoise ini. Gitu ya. Oke. Kalimat ketiga. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Ya. Nah, ini juga kita tidak bisa melihat keterangan waktu. Berarti dia termasuk kalimat sinkronik. Oke, kita highlight warna biru. Nah, Ibu kasih contoh satu paragraf dulu ya, yang seharusnya dikerjakan itu seperti ini. Nah, oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, ya, ini Ibu kurang tahu punyanya siapa, tapi kita mulai kerjakan dari paragraf kedua dulu deh. Paragraf pertama kan tadi kita sudah kerjakan punya Dimas, sekarang paragraf kedua. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Ya, ini juga tidak ada keterangan waktunya, jadi kita highlight warna biru. Oke. Selain itu, nah ini yang mau Ibu tekankan ya. Instruksi Ibu adalah kalian menentukan ya, setiap kalimat itu dia termasuk sinkronik atau diakronik. Ya. Nah, yang namanya kalimat, Nak, itu dimulai dari awal suku kata ini sampai ke tanda titik. Ya, kita bisa lihat tanda titiknya ini sampai di Jerman. Ya. Jadi, tidak mungkin dalam satu kalimat itu terdapat dua warna. Kalau ada dua warna berarti dia bisa sinkronik, bisa diakronik dong. Ya, nggak boleh seperti itu. Nanti akan Ibu salahkan ketika review. Ya, kalian harus bisa menentukan namanya kalimat itu
dari awal suku katanya sampai di tanda baca titik. Ya. Nah, kalimat ini ya, kalimat kedua, paragraf kedua ini. Selain itu sejak tahun 1821, nah ini kan ada keterangan waktu di sini. Para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Karena ada keterangan waktunya, makanya kalimat kedua paragraf kedua termasuk kalimat diakronik. Jadi kita kasih highlight warna kuning. Oke, next kita ke kalimat ketiga. Van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa oleh orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Ya, di sini juga ada keterangan waktunya, warnanya tidak boleh beda karena dia satu kalimat mulai dari suku kata yang pertama sampai ke tanda titik. Ya, karena dia ada keterangan waktunya, termasuk diakronik, kita kasih warna kuning. Oke. Kalimat terakhir paragraf kedua, namun pemilik lahan diwajibkan memberi kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Ini tidak ada kalimat waktunya, nggak ada keterangan waktunya, berarti termasuk kalimat sinkronik. Kita kasih highlight turquoise. Nah, ini ya contoh paragraf kedua tadi sudah Ibu jelaskan. Oke. Nah, Ibu kasih contoh lagi pengerjaan yang seperti ini. Nanti di review pasti Ibu salahkan. Kenapa? Karena instruksi Ibu adalah kalian meng-highlight. Ya, Ibu sudah contohkan tadi cara meng-highlight itu kalian blok dulu satu kalimat, contohnya ini ya. Blok dulu satu kalimat mulai dari suku kata yang pertama sampai tanda titik, and then kalian tentukan ini tadi termasuk sinkronik atau diakronik ya, karena ada keterangan waktunya. Kasih warna kuning karena dia diakronik. Ini namanya di highlight. Kalau tidak di highlight berarti nanti ketika review hitungannya salah ya nak ya, karena sudah Ibu contohkan di pertemuan hari ini. Gitu. Kapan kita akan review? Next week kita akan review tapi dengan artikel yang berbeda. Ya. Jangan lupa Ibu meminta kalian menentukan kalimat itu adalah sinkronik atau diakronik. Jadi seharusnya semua kalimat itu kalian baca, kalian tentukan, kalian highlight. Jadi tidak ada nih ceritanya kayak gini nih. Nah, tidak ada ceritanya yang kalimat pertama di highlight, kalimat kedua nggak di highlight. Nah, itu pasti Ibu salahkan. Ya, seharusnya semua kalimat itu di highlight sesuai warna, sesuai kalimatnya dia itu sinkronik atau diakronik. Kalau diakronik dia kuning, kalau sinkronik dia turquoise atau biru muda. Ya, jadi nggak ada ceritanya lagi. Ada kalimat-kalimat yang tidak di highlight. Semuanya harus di highlight. Semuanya harus ditentukan dia kalimat sinkronik atau diakronik. Nah, yang masih kosong-kosong kayak gini, yang satu kalimat beda seperti ini, itu pasti Ibu salahkan nanti ketika review. Oke? Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian bisa buka LMS kalian. Ya, ini sejarah Indonesia, buka LMS kalian. Lalu ada tugas kalian untuk mendownload ulang artikel Pangeran Diponegoro, mengerjakan sesuai yang tadi sudah Ibu contohkan untuk latihan review, lalu kalian upload kembali. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat belajar.